Halo teman-teman, hari ini saya ingin memprediksi tentang Pinkan Mambo dengan suami barunya yang bernama Arya Khan. Arya Khan ini duda anak satu dan mereka menikah siri. Kemudian Pinkan Mambo menjadi mu'alaf di sini. Dari raut wajahnya bisa kebaca kalau sifat dari Arya Khan ini orangnya keras. Dan dia sangat tanggung jawab pada keluarganya. Tapi ya begitu, karena kekerasan pikirannya kadang-kadang kalau memiliki sebuah tujuan, sebuah keinginan akan sulit untuk dibelokkan. Tapi dia memiliki kepedulian pada sesama. Nah, sebenarnya sangat cocok sekali dari Pinkan Mambo kalau berpasangan dengan Arya Khan ini. Karena dari Pinkan Mambonya ini orangnya pendiriannya mudah terombang-ambing. Jadi mudah kebawa angin, mudah kena pengaruh dan lain sebagainya. Apalagi selama ini kan Pinkan Mambo sudah berusaha bekerja keras sendiri demi anak-anaknya. Dengan menikah lagi, semoga dari Arya Khan ini akan membantu Pinkan Mambo dalam membesarkan anak-anaknya. Harapan saya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari sikap, maksudnya sifat dari Arya Khan dengan Pinkan Mambo ini akan saling melengkapi di dalam sebuah rumah tangganya. Cuman ya begitu, harus bisa bisa telaten, bisa sabar, dan bisa mengetok lingkungnya masing-masing ya. Mari kita prediksi di sini. Bagaimanakah kalau menurut prediksi tarot rumah tangga mereka ke depannya? Apakah ada sesuatu yang perlu diwaspadai ataukah ada sebuah peningkatan di dalam taraf hidup mereka? Mari kita lihat. Karena kalau dilihat dari raut wajahnya tadi, Arya Khan ini memiliki sifat pekerja keras, dia pantang menyerah di dalam hidupnya. Mari kita lihat menurut kartu tarotnya ya. Bagaimanakah rumah tangga Arya Khan dengan Pinkan Mambo ke depannya? Ada The Chariot. Ada kegigihan di sini untuk bisa menapaki sebuah rumah tangga yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ada kegigihan, cuman di sini ada kuda hitam dan kuda putih. Kamu berhasil menapaki sebuah rumah tangga atau gagal tergantung bagaimana kamu mengarahkan kehidupanmu, mengarahkan dirimu, egomu dan lain sebagainya. Jadi harus ada kebijaksanaan yang tepat agar rumah tangga bisa langgeng. Ada harapan, impian, dan tujuan. Nah, untuk saat ini mereka masih di mampu asmara ya, karena baru menikah. Dan di sini sudah sangat kelihatan kalau mereka masih berpikir bagaimana hari ini, karena masih pengantin baru ya. Jadi ada yang dipikirkan adalah hal-hal yang membahagiakan. Belum ada sesuatu yang kerikil-kerikil tajam yang terlihat di dua kartu ini. Nah, ini mulai. Seperti yang saya bilang tadi, dari Arya Khan. Arya Khan ini orangnya memang keras, tapi dia juga pekerja keras. Dia susah dibelokkan dan disinilah dia selalu berpikir pada hal-hal yang urgent di dalam hidupnya. Sedangkan Pinkan Mambo orangnya mungkin karena dia terjun di dunia entertain, kadang-kadang masalah seperti kebutuhan hidup mungkin tidak seperti yang sesuai dalam pikiran Arya Khan, karena memang beda dunia mereka berdua ini ya. Kemudian tapi mereka berusaha untuk agar rumah tangga ini bisa langgeng, agar rumah tangga ini bisa baik-baik saja, sekalipun ada dua kartu yang melambangkan adanya pikiran-pikiran yang mungkin nanti bisa menjadi gesekan-gesekan di dalam rumah tangga mereka. Ini yang saya harapkan. Ada sukacita di sini dalam rumah tangga mereka, sekalipun sukacitanya masih di angka 3. Jadi untuk Arya Khan dengan Pinkan Mambo ini harus tetap berusaha, sekalipun di sini udah terlihat adanya rumah tangga yang bahagia buat mereka berdua. Tapi tentunya hal ini harus dijaga agar sampai bisa bertahan lama ya. Sayangnya ada transformasi teman-teman.
ada transformasi di sini. Aduh, sebuah hubungan yang bisa melemah. Selanjutnya ada simbol Raja Pedang. Aduh, jadi di sini teman-teman, tapi semoga saja nggak terjadi ya untuk Pingkan Mambo dan Aryahan ini. Kalau dari kartu-kartu ini untuk saat ini mereka masih menikmati masa-masa bahagia. Belum ada kerikil-kerikil tajam di dalam hidupnya. Tapi seiring proses dari sebuah hubungan, nanti akan ada semacam sebuah pemikiran-pemikiran ego-ego yang bermain di dalam rumah tangga mereka. Nah, walaupun di sini mereka berdua sudah berusaha untuk bisa membuat rumah tangga mereka bahagia bertahan lama, dan ini terkabul. Cuman setelah ada kebahagiaan ini, ada simbol transformasi, sebuah kejadian yang bisa membuat mereka berpisah. Ditambah lagi juga ada simbol seorang raja membawa pedang, sebuah keputusan yang diambil oleh Aryahan. Nah, ini kenapa bisa begitu? Kita lihat ya, kenapa bisa begitu. Semoga hal ini tidak terjadi. Makanya buat Pingkan maupun Aryahan juga harus berhati-hati. Ada masalah apakah yang membuat ada pemikiran-pemikiran untuk berpisah? Apa yang membuat pemikiran-pemikiran untuk berpisah di kemudian hari itu? Ada ketidakcocokan di sini. Ada ketidakcocokan, kemudian tapi diharap dengarkan suara hatimu. Semua orang tentunya kalau berdampingan, kalau satu misi, satu visi, sedangkan dua pemikiran, banyak sekali ketidakcocokan. Ketika kamu menikah hanya ingin mencari sebuah kecocokan, tentunya itu akan sulit. Nah, makanya di sini disarankan seperti itu. Dengarkan suara hatimu, tujuanmu kamu menikah dulu untuk apa? Ya, masing-masing orang ini sudah mengetahui kalau Pingkan janda dengan anak yang berapa, sedangkan kalau Arya duda dengan anak satu. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Satunya orangnya keras tegas, satunya orangnya pelin-pelan. Nah, mudah terombang-ambing. Tentunya dua karakter ini harus bisa menjadi satu, atau paling tidak harus saling mengerti satu sama lain, karena di sini ada hal-hal yang membuat terjadi gesekan dalam rumah tangga terkait dengan pikiran-pikiran yang ada. Makanya di sini dengarkan suara hatimu sebelum kamu mengambil sebuah keputusan. Pertimbangkan baik-baik. Satu kartu lagi. Ada semacam proses perjalanan dan kebimbangan di sini dalam menjalani kehidupannya. Jadi masih kurang pas seperti itu ya. Jadi teman-teman, untuk Pingkan Mambo dengan Aryahan ini, cobalah kalau nanti misalnya yang namanya rumah tangga kan tidak selalu mulus ya, pasti ada gejolak-gejolak. Nah, di sini cobalah kalau seandainya ada gejolak-gejolak itu, cobalah dileremkan pikirannya. Cobalah direnungkan ke dalam. Karena yang namanya pernikahan itu sebagai tujuan mulia, tidak coba-coba ya. Makanya ketika sudah memutuskan untuk menikah, sudah seharusnya saling bisa menerima kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan di sini lebih terlihat adanya ketidakcocokan di dalam pemikiran nantinya dalam rumah tangga mereka. Selanjutnya ingin saya prediksi tentang ekonomi mereka berdua, tentang perekonomian mereka berdua. Ada simbol seseorang wanita membuka pintu gerbang, matanya ditutup, di depan ada pedang ya. Ini simbol dari mereka belum melangkah, sudah ada bayang-bayang kekhawatiran di sini. Bayang-bayang kekhawatiran ini tentunya masalah ekonomi, apakah ekonomi saya bisa membaik setelah pernikahan, karena kebutuhan tentunya semakin besar. Tanggung jawabnya ya, selanjutnya perekonomian. Tapi di sini mereka memulai sebuah usaha. Nah, memulai sebuah usaha ini bisa jadi mereka berusaha bekerja keras
demi mencukupi kebutuhan rumah tangga, atau bisa juga membuka usaha baru. Tentunya usaha baru ini bisa terkait apalah-apalah atau dunia hiburan karena sesuai dengan Pinkan Mambo, atau meningkatkan bisnisnya Aryahan juga bisa. Karena di sini ada simbol 1 tongkat. Berusaha memulai usaha baru. Selanjutnya wish counselor. Tapi di sini diharapkan pertimbangkan dulu semuanya itu, jangan ujuk-ujuk begini begitu ya. Harus ada pertimbangan-pertimbangan. Ada simbol kerjasama. Nah, di sini setelah mereka menikah nanti akan ada semacam proyek bersama, kerjasama. Nah, kerjasama dalam hal apakah ini? Apakah dalam hal TikToker? Nah, coba kita lihat saja nanti ke depannya di kehidupan mereka ya. Kemudian hasilnya seperti apa? Ego. Nah, ini ego. Ego yang bergejolak lagi di sini. Ada simbol pertentangan, ada simbol keegoisan di sini. Makanya di sini di nasib pernikahan juga tadi ada transformasi. Nah, ada semacam ego-ego mereka yang bekerja di sini. Kenapa begitu? Satu kartu lagi tentang perekonomian. The Emperor, kearoganan, ketertiban, aturan-aturan. Nah, ini sepertinya ada kaitannya dengan sifat dari Cakrakan, orangnya yang tegas, orangnya yang inginnya semua serba terencana dan lain sebagainya. Berbeda dengan Pinkan Mambo yang hidupnya kadang-kadang habis bicara A ngomong B dan lain sebagainya. Dan disinilah sepertinya yang akan menjadi kendala nanti di dalam rumah tangga dan masalah keuangan mereka. Sebenarnya dua sifat ini kalau mereka saling menyadari akan bisa menjadi satu paduan yang bagus. Karena yang satunya orangnya punya prinsip, bekerja keras dan tegas, yang Pinkannya orangnya pelin-pelan dan mudah terombang-ambing. Tapi sayangnya di dalam kartu-kartu ini terlihat adanya sebuah ego yang bermain di dalam rumah tangga mereka nantinya, yang bisa menjadi memanas rumah tangganya jika tidak diimbangi dengan saling pengertian dan kesabaran di dalam rumah tangga mereka. Jadi teman-teman, intinya di sini baik untuk Pinkan maupun untuk Arya harus bisa saling menyadari, saling menghargai, saling mengerti pasangannya masing-masing. Mereka pernah gagal dalam pernikahan, tentunya tidak ingin gagal lagi kan? Nah, makanya di sini dengarkan suara hatimu ketika kamu ingin mengambil sebuah keputusan. Karena di sini lebih dominan kartu-kartunya ada sebuah masalah yang akan dihadapi nantinya terkait dengan pemikiran dan ego mereka.